bandala aceh kona musibah garani gempa orang tsunami oh ya ujian dari Allah Ta'ala Abu yang sabmi kita manusia Sokapia silo arante kodol bareng di atas di jalan sentan keras kuyuk kepias berguna hati sebab kerapani kepias turun ku bumi sebab kerapani kepias turun ku bumi naso persoalannya ini kan Kecamatan Putri Betung ini kan ada 13 desa. Itu hanya berapa desa cuma tidak masuk dalam kawasan. Jadi saya sudah untuk mengantisipasi ini akan kerusakan hutan di masa yang mendatang. Ini kita coba untuk membuat perencanaan untuk kita relokasi ke tempat yang memang cukup syarat. Tamiang tadi ya? Nah, ke perbatasan dengan Tamiang. Di sana itu hutan produksi bekas HPH PT Cipta Rimba-Jaya tahun 90-an. Jadi kalau ini kita biarkan terus, tidak kita antisipasi dengan merelokasi, ini 5 tahun, 10 tahun akan hancur semuanya. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma hanya pidato-pidato kesana kemari kan tidak punya hasil. Kan? Jadi kami mencoba mendata, sudah menyampaikan kepada masyarakat, mereka mau. Jangan Pak kesana, kalau memang hidup kami lebih layak daripada di sini, kami akan beri kesana. Pak, mungkin untuk anggaran relokasi itu dari kementerian atau dari Pemkab sendiri? Sekarang gini, kita membuat studinya saja, nanti kita ajukan ke pemerintah tingkat 1 dan pusat. Karena mungkin kita dengan dana seperti ini bisa mampu. Kan? Nah, jadi kita membantu pemerintah pusat itu dalam hal ini, merencanakan bagaimana melestarikan ke depan. Itu dana yang kita harapkan nanti dari pemerintah tingkat 1 dan pusat. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan. Sama Pak Jokowi langsung surat saya berikan waktu di Istana Bogor. Apa tanggapan dari beliau, Pak? Beliau artinya positif kan, iyalah termasuk Ibu Siti, apa namanya Kepala Kehutanan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Saya sampaikan. Saya minta untuk Ibu berkoordinasi karena kita merelokasi ini kan kita sangat hambatan yang paling besar kan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Kalau dia sudah memberikan aba-aba bahwa ini bisa, tentu menteri lain pun sudah enak bekerja. Pak, di Kecamatan Putri Betung ini berapa hektar Pak yang masyarakat dengan masuk dalam 13 itu tidak bisa hitung lagi Pak. Oh gitu. Nah, jadi itu sepanjang jalan itu berapa 40 kilo itu. Ada sampai 10 hektar Pak, 20 hektar? Lebih Pak? 3.000 kakak. 3.000 kakak. Satu kecamatan. Mereka berapa lama Pak udah di situ Pak? Sudah puluhan tahun lah. Puluhan tahun. Hidup mereka Bang? Dari ekonominya misalnya? Hidup mereka itu dari pertanian. Pertanian. Dari tanaman coklat, kemiri. Tapi ini kan lahan daerah kawasan. Jadi kita seolah-olah membiarkan terus. Kalau memang kita punya niat baik, kalau memang itu sudah dibudidayakan masyarakat, kan dua jalannya, satu kita relokasi, satu kita ikrapkan, daripada terus melanggar hukum.
kalau kita ikrapkan itu kan situasi topografinya itu ada yang 90 derajat, 40 derajat, jadi tidak memungkinkan untuk masa akan datang lah. Bupati Gayo Luwes mengatakan sudah mendapatkan izin dari Menteri untuk mengusulkan pemindahan lokasi. Jadi yang dari Gayo Luwes, masyarakat yang tinggal di kawasan akan dipindahkan ke Aceh Tamiang. Apa komentar Abang soal ini? Nah, ini suatu yang menurut saya sangat revolusioner yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah di mana akan memindahkan 3.000 penduduk yang saat ini berada di dalam kawasan hutan ke tempat lain. Ini suatu yang luar biasa dan saya sangat mengapresiasi dari rencana ini. Nah, mengenai tempat memang ini yang perlu kita pikirkan, di mana tempat yang baik, yang lebih baik, artinya baik untuk manusianya akan dipindahkan dan baik juga untuk manusia-manusia yang akan merasakan dampak dari pemindahan tersebut. Nah, tentunya kita tidak ingin dan berharap masyarakat yang dipindahkan ini, yang akan dipindahkan ini, mereka justru akan dipindahkan ke hutan-hutan yang masih baik. Nah, ini adalah peran dari pemerintah, peran dari LSM, dan peran dari kita semua untuk sama-sama mencari lokasi yang ideal. Artinya kita bisa memberi harapan hidup bagi masyarakat yang dipindah dan kita tidak merusak hutan yang ada, walaupun itu hutan produksi, tapi mungkin kawasan itu justru telah kembali pulih dan perlu dilestarikan. Nah, ini yang poin-poin penting yang perlu kita selesaikan. Ya, kalau cara hitung-hitungan Bang itu ada 3.000, mereka minta 2 hektar per orang, artinya berapa banyak? Boleh nggak dikalkulasikan sedikit Bang, berapa banyak luas yang dibutuhkan hutan produksi lah yang dibilang di kawasan Aceh Tamiang? Ada nggak itu Bang kalau di sana? Saya menemukan satu solusi sebenarnya yang itu selalu saya sampaikan kepada pemerintah. Sebenarnya kita tidak memiliki lahan yang besar, yang banyak. Tetapi sayangnya saat ini lahan-lahan ini, terutama di lahan-lahan yang sangat penting, yang datar, yang kemudian sangat baik untuk pertanian, tapi sayangnya lahan ini telah dikuasai oleh para pemilik modal, korporasi seperti HGU. Nah, saran saya, bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah bisa mencabut atau mengakhiri dari izin dari HGU yang sudah berakhir ini. Lalu kemudian, ini lahan ini bisa dimanfaatkan kepada masyarakat yang akan dipindahkan ini. Itu saya pikir sangat logis dan bisa dilaksanakan bila pemerintah memiliki keinginan. Nah, kalau seandainya satu kakak memerlukan 2 hektar, berarti untuk lahan perkebunan pertanian saja memerlukan 6.000 hektar. Kemudian ditambah dengan perumahan, jadi setidaknya kita memerlukan hampir 7.000 hektar. Dan bila pemerintah mau mencabut atau mengakhiri 2 atau 3 HGU yang saat ini akan berakhir masa berlakunya, itu menjadi suatu solusi bagi masyarakat dan juga untuk bagaimana kita bisa menjaga lestarian hutan. Terkait tadi dari Gayo Luwes akan ada rencana relokasi dukungan kita untuk ke Pemda supaya di sana dikumpulkan, itu gimana Pak? Nah ya, kita mungkin akan berusaha di kementerian nanti ya untuk ini dapat disetujui untuk relokasi ke daerah perbatasan Tamiang itu ya. Memang itu daerah sangat disitulah buktinya kita Bupati sangat mendukung gitu ya, dimana yang kita harapkan perambahan-perambahan ini tidak ada di dalam kawasan konservasi.